bisa kiranya ya hadirlah di dalam setiap pengajian ini. Kami itu mengisi di Balikpapan Timur setiap pekan kedua. Itu juga sama juga keberadaannya, kadang pesertanya ya dikit, kadang yang banyak, tapi tetap aja berjalan. Yang di Balikpapan Selatan itu tidak punya tempat, akhirnya memakai musolanya KNPI. Itu setiap 2 minggu sekali ya 2 pekan sekali saya juga ngisi di situ. Ya yang hadir ya paling 6 orang, 8 orang. Ya itu sudah bersyukur. Dan yang hadir orang-orang tua. Kalau kita ini kan masih muda-muda, ini banyak generasi di Mujahidin ini. Makanya sekali lagi meneguhkan kembali lah semangat bermuhammadiyah ini lewat taklim-taklim yang diadakan. Seperti Kilo 23 ini juga merupakan ladang dakwah kita yang harus senantiasa kita rawat. Nah, mudah-mudahan setiap pekan keempat di kilometer 23 itu bisa kita semarakkan kembali. Ya. Mungkin juga nanti bisa disampaikan ataupun dibahas lah ya di BCM ini. Mungkin ya perlulah kita sesekali itu ngaji bersama lah di pekan keberapa atau berapa nanti perlu untuk mobilisasi, diadakan pengajian akbar lah, PCM lah beberapa nanti kan bisa juga untuk menggairahkan kembali bermuhammadiyah kita. Itu terkait dengan pentingnya kita meneguhkan kembali semangat bermuhammadiyah. Sebagaimana juga disampaikan tadi oleh pembawa acara bahwa malam hari ini itu adalah merupakan malam tahun baru bagi khayalak rame masyarakat muslim yang ya boleh jadi pemahamannya masih dangkal terkait dengan Ghazwul Fikri, terkait dengan tasabuh, ikut-ikutan merayakan daripada 1 Januari. Kalau kita pahami bersama bahwa 1 Januari itu adalah merupakan tahun baru bagi orang Kristen yang penetapannya secara resmi oleh Paus yang ke-13 itu menandakan bahwa memang sebelumnya itu memang pernah pernah diluncurkan yang nama tahun Masehi itu kan pada 46 sebelum Masehi itu. Tetapi diteguhkan kembali oleh Paulus yang ke-13, Paulus Gregorius itu menandakan bahwa memang 1 Januari itu merupakan budaya mereka oleh orang Nasrani atau Kristen yang penanggalannya didasarkan atas kelahiran Nabi Isa. Nah, masyarakat kita itu belum paham, sehingga seakan-akan 1 Januari itu ya memang tanggal umum. Maka kalau orang Islam yang paham bahwasannya ya kalau kita ikut-ikutan merayakan apapun itu namanya tasabuh. Maka Rasul kan mengingatkan pada kita, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu bagian daripada mereka. Nah, sedikit banyak saya juga di masjid kita itu, di Masjid Mansyaul Huda itu sudah sering saya singgung-singgung juga. Mudah-mudahan ya banyak memberikan asa lah. Ya, karena di masyarakat itu tidak paham yang seperti ini. Rasulullah sering juga mengatakan pada kita, laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Bukan dari kelompok kami, bukan golongan kami mereka yang mengikuti daripada selain daripada kami. Nah ini. Maka kita bersyukur ya yang sudah sadar ini bahwa tasabuh walaupun sekecil apapun itu mau cuma bakar-bakar kan, mau cuma letus-letusan kembang api, apa yang sebetulnya didapatkan tidak ada. Maka
ada juga yang mengatakan bahwa malam 1 Januari ini adalah apa, kemungkaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Itu syiar kemungkaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Meniup trompet itu merupakan tradisi budayanya orang Yahudi. Sementara memukul lonceng itu adalah tradisinya orang Nasrani Kristen. Nah, sementara api itu adalah Majusi. Maka dalam satu malam orang muslim itu, kaum muslimin itu ya menyalakan kembang api, mukul-mukul lonceng, tiang listrik juga dipukul-pukul. Nanti pada jam 12 malam nanti ya trompetnya juga dipukul, dinyalakan. Maka persis itu ya, syiar kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Sungguh sedih sekali. Jadi pemahaman sebagian kaum muslimin terhadapnya seperti ini saja belum tuntas. Maka kita perlu juga memberikan wawasan tentang itu. Nah, jamaah rahimakumullah, terkait dengan pergantian waktu itu sebetulnya setiap kita itu kan setiap hari mengalami pergantian waktu. Dari detik ke menit, dari menit berganti ke jam, dari jam berganti ke hari, dari hari nanti berganti ke pekan, setelah itu bulan, dan setelah itu tahun, terus seperti itu. Berarti kita itu setiap saat, setiap hari itu mengalami pergantian waktu. Maka tugas kita itu sebetulnya memaknai pergantian waktu itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Maka bahasa agama mengajarkan kepada kita agar kita setiap mengalami pergantian waktu itu untuk yaitu muhasabah, mengadakan perenungan diri. Maka dalam surah Al-Asr ayat 18 itu kan diingatkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur ma qaddamat lil ghad. Ya, ada apa nih? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lil ghad. Orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap diri itu memperhatikan tentang apa-apa yang telah diperbuatkan untuk yaitu hari esoknya ataupun akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kaum orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa pada Allah. Setelah diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, lalu Allah melanjutkannya agar setiap diri itu memperhatikan tentang apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok. Hari esok itu tentunya adalah akhirat. Ingat bahwa manusia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati 4 alam. Yang pertama, alam kandungan telah sukses, diakhiri dengan kelahiran. Yang kedua adalah alam dunia ini yang kita sekarang masih berada di dalamnya, yang nanti akan diakhiri dengan adanya kematian. Nah, setelah alam dunia, maka kita akan berpindah ke alam barzakh, yaitu alam kubur. Nah, setelah itu nanti, setelah dalam alam kubur, kita akan berpindah di hari akhirat nanti, yaitu di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di dunia ini. Maka kalau setiap orang itu memahami perjalanannya itu adalah seperti itu, maka dalam kehidupan di dunia ini tidak ada mestinya orang-orang yang lihai, orang yang santai-santai dalam kehidupan dunia ini, atau bahkan melupakan kehidupan akhiratnya. Kenapa? Karena manusia itu sebetulnya adalah makhluk yang kekal. Kekal itu dalam arti kehidupannya itu yang awalnya tidak ada, lalu Allah adakan, setelah itu dimatikan, setelah itu dihidupkan kembali. Kan beda dengan makhluk seperti tumbuhan ataupun hewan. Nah, inilah mestinya manusia itu menyadari keberadaan kita itu di dunia seperti itu. Maka kalau pergantian waktu itu lalu disambut dengan hura-hura, dengan sukacita, berarti dia belum sampai kepada makna kehidupan yang sesungguhnya.
bahwa kalau hari ini besok itu berganti tahun 2025, berarti kan secara kualitas hidup kita itu sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun. Kalau Nanda ini umpamanya jatah hidupnya itu cuma 28 tahun, kalau sekarang ini dia sudah 26 tahun, kan tinggal 2 tahun saja. Belum sempat nikah. Ya, mana belum nikah lagi. Iya. Malam ini ya. Jadi secara kuantitas memang bertambah, tapi secara kualitas hidup kita itu kan berkurang. Kok malah bangga-bangga dengan bertambahnya umur dan sebagainya, itu gimana? Berarti kan gak paham tentang hakikat kehidupannya. Nah, mudah-mudahan kita yang senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri tentang kehidupan kita, maka pergantian waktu, pergantian tahun ini mudah-mudahan ya ke depan itu paling tidak kita itu mesti lebih baik dari yang sekarang, ya kan? Tahun depan 2025 PCN mestinya lebih baik daripada 2024, ya. Itu semangat yang perlu kita berikan untuk menuju langkah yang lebih baik. Jadi kan biasanya kalau tahun-tahun yang baru itu perusahaan ataupun apa itu mengadakan lompatan-lompatan ke depan. Nah, maka PCM hendaknya juga nanti bisa punya lompatan-lompatan yang lebih bagus lagi dibanding 2024. Barangkali pengajian singkatnya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan setiap kita di tahun 2025 ini akan semakin lebih baik lagi dan semakin yaitu bermanfaat bagi umat yang lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.